Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali dalam program Samas hari ini dengan tema Kehadirannya Mengubahku. Mari kita berdoa untuk memulainya. Bapa di surga, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu melalui program Samas hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati perenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats yang akan menjadi dasar renungan kita hari ini, saya pilihkan dari 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sobat Samas yang terkasih, melalui tema ini saya akan sharing tentang kehadiran Kristus dalam hidup saya dan mungkin juga orang Kristen pada umumnya. Apakah itu? Ada perbedaan yang mendasar dan tampak ketika kita belum percaya dan ketika kita sudah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perubahannya bisa sama dan bisa juga tidak sama untuk setiap orang. Perubahan itu misalnya perubahan karakter, perubahan perspektif atau cara pandang, adanya keyakinan akan keselamatan, adanya damai sejahtera yang dirasakan, dan adanya kerinduan untuk melayani Tuhan. Sadar atau tidak, kita pasti mengalami perubahan karakter. Apakah karakter kita bisa berubah? Jawabannya bisa dong, karena karakter bukan bawaan sejak lahir, tetapi hasil belajar dan pembentukan hidup sejak kita kecil. Yang penting adalah kemauan dan kebergantungan kita pada kuasa Roh Kudus yang ada dan bertahta dalam diri kita. Sebelum kita benar-benar bertobat, mungkin kita adalah orang yang pelit, pemarah, pendendam, tidak sabar, sombong, dan karakter negatif lainnya. Namun ketika kita percaya dan mempersilahkan Kristus hadir dalam hidup kita, maka itu bisa diubah. Memang tidak secepat apa yang kita harapkan, karena membutuhkan proses dan pertumbuhan iman. Namun, kita pasti merasakan perubahan dan ada bedanya sebelum kita dibarui oleh Kristus. Perubahan nyata berikutnya yang saya alami adalah perubahan perspektif atau cara pandang. Setelah kita percaya dan Kristus hadir dalam hidup kita, maka apa yang dahulu kita anggap berharga, penting, dan membanggakan itu bisa menjadi tidak penting atau tidak terlalu penting lagi bagi kita. Mungkin itulah yang menginspirasi Rasul Paulus sehingga ia menulis Filipi 3 ayat 8 yang berbunyi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Perspektif kita akan berubah. Kita akan berempati pada orang lain, padahal dahulu mungkin kita cuek-cuek saja atau kita tidak pernah memikirkannya. Ketika kita melihat orang lain menderita, kita menjadi tidak tenang. Saya selalu terinspirasi oleh pelayanan Tuhan Yesus yang melihat orang menderita lalu tergerak oleh belas kasihan. Kita akan lebih berbelas kasih daripada dulu ketika kita hanya memikirkan diri sendiri. Mungkin karena saya pernah mengalami penderitaan, sehingga langsung berempati ketika mendengar teman saya mengalami kesulitan. Memang benar,
kata orang. Orang yang merasakan penderitaannya akan lebih tahu bagaimana menderita itu. Hal berikut yang saya rasakan perubahannya adalah tentang pengampunan. Saya dahulu orang yang sulit mengampuni, tetapi dengan berjalannya waktu dan kehadiran Kristus yang kulayani, saya bisa mengampuni sesakit apapun itu. Saya bisa mendoakan dan menyebut nama orang itu dalam doa saya. Saya malu kepada Tuhan Yesus kalau saya terus hidup dalam kebencian. Seolah Yesus mengatakan, "Kamu melayaniku, kok masih tidak mau mengampuni?" Itu akan mengganggu dan menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita jika kita tidak mengampuni. Orang yang mendendam dan tak mau mengampuni sesungguhnya adalah orang yang hidup di dalam penderitaan. Itu saya alami dulu. Hal terakhir yang ingin saya bagikan adalah tentang kerinduan untuk melayani. Saya kira kita tidak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan yang sudah melakukan segalanya bagi kita. Karena itu, Tuhan terus menanamkan kerinduan itu kepada saya untuk terus melayani Dia dengan setia, sekuat dan semampu saya. Itulah yang menjadi ucapan syukur kita, bukan? Ketika kita melayani Tuhan, maka ada alarm yang terus mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Keluarga damai yang terkasih, perubahan apa yang kita rasakan setelah Kristus hadir di dalam hidup kita? Tentunya pergumulan kita berbeda, tetapi satu yang pasti sama, yaitu mengalami perubahan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sudah menolong hamba untuk sharing melalui program Samas hari ini. Kiranya oleh kehadiran-Mu dalam hidup kami semua juga Tuhan ubahkan sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.